dan itu ditransfer oleh mahasiswa yang berminat ke PT SHB. Nah, lalu untuk mahasiswa, karena memang mahasiswa kita ini ternyata banyak yang ingin mengikuti karena uh, lebih banyak itu mahasiswa dari program studi bahasa Jerman. Nah, tetapi ternyata ada mahasiswa yang kendala masalah keuangan. Nah, berdasarkan informasi dari SS dan juga PT SAB, perguruan tinggi yang lain sebelum kampus UNJ ini ada menggunakan strategi memberikan dana talangan kepada mahasiswanya. Kenapa memberikan dana talangan? Menurut SS, nantinya mahasiswa akan mendapatkan honor magang yang itu bisa digunakan oleh mahasiswa mengganti pihak kampus daripada kata SS dan SAB itu mahasiswa bela-belain sampai pinjol nantinya. Itu kalau di kampus kan kita lebih apa nggak ada bunga, terus kemudian juga kalau misalnya mahasiswa tidak sanggup membayar, setidaknya kita tidak mempersulit itu. Nah, itu berdasarkan informasi dari SS dan PT SAB. Atas informasi itulah kemudian UNJ karena melihat mahasiswa kita antusias mengikuti program yang ditawarkan oleh mereka, ini kemudian memfasilitasi dengan memberikan pinjaman ke koperasi UNJ. Jadi bukan menggunakan uang UNJ, tetapi koperasi UNJ. Jadi Ya, koperasi koperasi. UNJ itu adalah dana simpanan dari para anggotanya yang terdiri dari dosen maupun pegawai. Jadi konteksnya tujuannya adalah memfasilitasi mahasiswa yang mereka tuh berniat ingin mengikuti program ini. Itu. Dan setelah persoalan ini terjadi, ya ini memang jadi ironis bagi institusi pendidikan di Indonesia, dan tentunya regulasi terkait dengan program magang ini juga menurut kami harus benar-benar dievaluasi. Dan dalam kesempatan pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa UNJ dan juga perguruan tinggi yang lain, baik itu yang negeri maupun swasta, kita adalah korban dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT SAB dalam program tersebut. Itu. Oke, Oke, siap. baik. Kita ke Bang Asniel dulu nih. Bang Nah, Asniel. itu juga merupakan salah satu komunis. Betul. Kita ya, di tempat Ini tadi nongkrong. yang disampaikan juga sama Mas Syaifuddin. Keras bukan keras ya, ya keras juga di apa tulisan beliau kemarin ya, Bang. Ya, tentang tiket TPPO. Oh, challenge-in. Tapi sebelum kita ngomongin mungkin apakah ada unsur TPPO dan sebagai Bang Asniel ini sepengalaman Abang gitu. Ini magang ke luar negeri emang bayar ya, Bang? Magang maupun kerja nih, nah, emang harus berbayar. Magang ini dilematis ya, dilematis kayak gini. Satu sisi ini butuh beberapa negara-negara yang maju ya, pendidikannya itu harus prosesnya magang. Seperti Finlandia itu magang. Tapi persoalannya magang ini ke luar negeri ya, magang untuk luar negeri ini suka nggak suka ya harus ada biaya. Contohnya tiket pesawat, mengurus dokumen lainnya. Di Indonesia aja kita tanyakan aja, magang apa dibayar? Orang itu ada di kompas insiden atau di kantor kepolisian deh kita tanyakan. Ada nggak bayar untuk orang magang? Jadi jangan sok-sokan lah kita itu. Jadi magang itu bukan apa ya? Idealnya ini dibayar, idealnya. Tapi ada tidak dibayar, kan gitu. Terus kedua ada PKL. PKL kita lihat. Honorer. Lebih kasihan lagi itu. Lebih sadis lagi itu. Jadi magang itu kalau ditanyakan kepada saya, apakah itu apa tadi itu? Apakah perlu bayar tuh enggak? Stasional, kondisional, nggak bisa diukur gitu ya, sulit mengukurnya. Ya. Ya ini kita kembali kepada masalah perenjob. Perenjob ini bukanlah program magang, itu udah jelas. Mahasiswa itu saya yakin udah ngerti, seperti yang Prof Unja tadi bilang, beliau pernah kerja, dia tahu bahwa perenjob itu adalah program yang dirancang oleh pemerintah Jerman untuk mahasiswa yang sedang libur. Yang sedang libur. Ini saya kuliah nih, saya libur nih. Lalu daripada nganggur, di Indonesia disediakan nggak? Di Jerman ada. Disediakan bagi mahasiswa itu. Memang kerjanya kerja kasar, kerja mengandalkan fisik.
Ya, Kerja nguli lah. nguli. Ya. Iya, nguli. Bukan kerja skill. Iya. Bukan berdasarkan skill dia. Iya. Contohnya saya IT, saya bekerja sebagai programmer. Saya anak elektro, bekerja di elektronik. Saya otomotif, bekerja di Mercy gitu, di itu ya, otomotif. Bukan kayak gitu. Ini kerja fisik. Dia tuh cuci piring. Kedua, angkat-angkat barang, di pengantar kargo, packaging, lalu ini di pertanian. Metik buah juga. Metik buah, ya. Ini program ini cuma selama 3 bulan 90 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Ini legal. Dan perlu ketahui, sudah tadi Profesor dari UNJ, Bapak dari UNJ tadi bilang juga bahwa perlu diketahui ya, ini harus diketahui nih. Harus sadar nih pihak kepolisian. Jerman itu adalah 10 terbesar terbaik dunia ketenaga kerjaannya. Baik kelayakan hidup maupun pengupahannya. Nah, jadi itu yang menguji, yang melakukan penilaian itu adalah IMD Business School. Ini terbaik, nomor 10 di dunia. Jadi artinya ini dikatakan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ya Allah, sangat keliru sekali. Ya sadis banget nih. Ya. Sadis. Jadi ini harus saya jelaskan. Berarti sebenarnya kalau dari kacamata Bang. Jadi gini, biar jelas ya. Apa tuh TPPO? Ini jangan serampangan menggunakan kata TPPO. TPPO itu sadis bahasanya. Itu orang biadab lah. Itu biadab gini. Dulu waktu transatlantik, Trans-Sahara, itu manusia itu dicuculik, lalu diperdagangkan, dibawa, diangkut melalui kapal-kapal. Kapal-kapal kolonial dulu. Lalu mereka dikandangin, lalu mereka dijual di Amerika ataupun di Eropa sendiri. Jadi itu perbudakan namanya, perdagang budak. Itu zaman kuno. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah dihapuskan, pada abad 18 udah dihapuskan, malah abad 17, Eropa tuh abad 17 sudah dihapuskan. Transatlantik itu. Para orang Afrika tuh dikirim. Itu maka itu menjadi kejahatan. Ya, mereka tuh disiksa, terniaya, nggak digaji, diberlakukan tidak manusia. Nah, sekarang lahir nama istilahnya human trafficking. Itu lahir pada tahun 2000 di Protokol Palermo. Protokol Palermo itu ada praktek-praktek yang memperdagangkan anak-anak dan perempuan. Ini sebenarnya anak-anak dan perempuan. Perempuan itu eksploitasi seks komersial, seperti perdagangan organ. Seperti kerja paksa. Kerja paksa hampir sama dengan perbudakan dulu. Sebenarnya kalau secara gampangnya TPPO itu ya, sederhananya ada. Sederhananya gini. Itu orang pengamen yang membawa anak-anak di jalan itu, anak kecil, itu TPPO. Sebenarnya TPPO itu. Yang anak kecil yang kadang dikasih obat tidur ya. Iya, supaya itu. Ngemis. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan cara mengendalikannya. Human trafficking itu mengendalikan. Kalau dulu properti ya, tunggu supaya tahu nih, apa tuh perbedaan perbudakan kuno dengan perbudakan modern. Perbudakan kuno itu menjadi properti, seperti membeli hewan. Jadi orang-orang Afrika itu dulu budak-budak itu dibeli jadi hak propertinya. Sekarang enggak, dalam kendali. Makanya mucikari itu mengendalikan seseorang untuk dieksploitasi, diperdagangkan seks komersial untuk itu. Ada seorang yang rentan lah ya, lalu didagangkan organ. Ini mahasiswa. Mahasiswa itu bukan manusia rentan. Jadi harus dibedakan. Berarti kalau gitu Kanjeng ini masuknya ke dalam kasus apa? Ini saya ingin bedahin. Dalam dunia ketenagakerjaan itu ada berapa kasus ya? Saya pernah menjadi staf khusus, apalagi saya staf khusus di Badan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan saya juga sekarang menjadi NGO di Migran waktu. Banyak laporan masuk. Jadi kasus ketenagakerjaan itu ada 4 saya kategorikan. Kasus keimigrasian. Keimigrasiannya itu lengkap nggak? Maksudnya visa kerjanya jelas, visanya harus visa kerja. Ya, visanya jelas. Kedua, kasus ini ketenagakerjaan. Kasus ketenagakerjaan itu upahnya layak nggak? Jaminan sosialnya bagus nggak? Bagaimana perlakuan kondisi di sana bekerja? Itu kasus ketenagakerjaan. Sudah itu kasus pidana umum. Pidana umum. Penipuan. Penipuan.
kekerasan, memukul pun ini pun contoh kita kan kerja nih, saya pukul Bung David sini, job. Jadi Bung David itu bukan karena saya bos, karena mungkin itu tindak pidana saya, pidana umum, bukan TPPO-nya. Jadi ada kasus lain lagi ya, yang mungkin overstay gitu ya, nah, itu lain lagi kasusnya itu. Jadi TPPO tuh dunia ketenagakerjaan di inilah. Kadang maaf ya, saya maaf terlalu mudah mungkin. Maaf ya, jangan terlalu mudah menggunakan istilah TPPO, tindak pidana, apalagi ke perguruan tinggi. Ini maaf ya, kita harus belak-belakan mau ngomong. Itu beberapa menjadi bukan prestasi polisi mengangkat TPPO, bukan sebuah prestasi, malah merusak hait, membuat Indonesia malu. Karena TPPO itu adalah human trafficking, ini adalah musuh dunia. Di dunia itu aja, yang TPPO itu, yang tersandung TPPO, cuma 1.700 di dunia. Ini ada 1.047 orang, belum lagi yang kasus-kasus lain. Semua ditudingkan dengan TPPO, ditudingkan, dibawakan, dipasalkan TPPO, dilabelin TPPO. Ini mencemar nama baik. Itu, jadi itu. Terus, ini saya lebih cenderung memandangnya adalah kasus ketenaga kerja. Tenaga kerjaan ya. Dan kedua, disinformasi atau mahasiswanya, ini bukan semuanya ya. Ini cuma 4 orang, 5 orang nih. Ini salah ekspektasi. Dianggap di liburan sambil kerja, atau bisa juga dianggapnya magang. Memang dari kira-kira mahasiswanya yang tidak menangkap karena terlalu riang gembira, atau memang tadi dari SS tadi dan para pelaku yang memang penjelasannya kurang, atau memang tidak ya, bisa jadi di situ ya kurang jelas. Kedua ya kita nggak menutup juga kemungkinan cengeng juga ya, bisa jadi. Kalau kerja fisik kayak gitulah, lecet-lecet lah, berat lah. Memang di standar internasional itu berat barang itu 30 kilo, standar kerja itu 8 jam. Jadi gini, dan kedua gaji gila itu. Iya, 13 euro per jam. 200.000 sampai 250 per jam, dikali 40 jam nih, bisa lebih dari itu jamnya. Jadi dia dapat 35 juta per bulan dapat. Bang Hasil tahan dulu sebentar, kita ke Mbak Ida dulu. Tadi terkait Mbak Ida, terkait ada juga Mbak Ida jelaskan terkait utang ya Mbak Ida. Ini bagaimana kondisi dari mahasiswa itu sendiri ya? Apakah sudah ada penjelasan juga? Nanti kita juga akan minta penjelasan juga dari Prof. Yandra terkait hal ini. Kondisi mahasiswa ini seperti apa sekarang, dan terus soal utang piutang ini dari informasi yang didapat seperti apa Mbak Ida? Ya, kalau hasil analisa kita ya, kasus ini tuh termasuk dari kerja paksa kan, dan ini masuk dalam kerangka human right, di mana ketika orang bekerja di bawah tekanan, termasuk dalam jeratan hutang, itu udah termasuk dalam kerja paksa gitu. Dan di awal mereka ditawarkan dana talangan sekitar 30-50 juta, dan mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan gaji yang cukup besar gitu ya, tapi pada kenyataannya gaji yang mereka dapatkan itu tidak seperti yang dijanjikan gitu ya. Terus kemudian gaji itu hanya mencukupi untuk kebutuhan transportasi, kemudian kebutuhan makan dan penginapan. Bahkan salah satu korban yang mengadukan kepada kita itu bahkan mereka menghabiskan uang sekitar 90 juta loh untuk biaya semua tinggal di selama 3 bulan gitu. Dan rata-rata mereka tidak mampu membayar karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, sehingga ketika mereka pulang, ini mereka menjadi budak hutang ya, yang ketika mereka balik, mereka mendapatkan somasi dari agensi. Kalau misalnya mereka nggak mampu membayar, ini akan dipolisikan, akan dilaporkan ke aparat hukum. Nah, tentu ini sebuah intimidasi yang sangat mengganggu ya secara psikologis bagi semua korban yang hari ini ya rata-rata juga semester akhir ya, rata-rata korban kita ada semester akhir yang mereka sedang menyelesaikan skripsi gitu. Dan Mbak Ida, apa yang kira-kira yang diinginkan seperti itu Mbak Ida untuk? Iya, kami sebenarnya mempertanyakan kembali apa sih sebenarnya orientasi magang ini. Baik. Ya, kami melihat magang ini itu menjadikan mahasiswa ini sebagai komoditas. Magang ini hanya menguntungkan bagi industri dan perusahaan.
Kalau di awal mengklaim bahwa magang ini untuk meningkatkan skill SDM, faktanya kan tidak. Semua teman-teman korban yang jurusan hukum, pemerintahan, jurusan psikologi, itu bekerja hanya menjadi buruh bangunan, menjadi buruh kuli. Padahal sistem pendidikan yang baik itu seharusnya dapat mencetak SDM anak muda yang unggul itu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan memajukan industri di dalam negeri. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan hanya soal oknum ya, tetapi ini soal sistem pendidikan kita gitu. Dan saya pikir ini pemerintah, Kemendikbud gitu ya, harus bertanggung jawab, harus menghentikan program magang yang ini menjadikan mahasiswa sebagai komoditas dan harus mendudukan semua kampus dan berkomitmen teguh untuk menghentikan semua magang yang mengeksploitasi mahasiswa, kemudian juga membebaskan hutang yang menjerat semua mahasiswa dan memastikan juga semua kampus untuk memberikan perlindungan bagi mahasiswa. Tapi dari Kemendikbud sendiri ya, kemarin sudah memberikan statement bahwa dari tanggal 27 Oktober 2023, memang Kemendikbud men-state bahwa program Varian Job ini tidak memenuhi kriteria sebagai program magang. Merdeka Belajar gitu, sehingga kampus pun juga sudah tahu bahwa ini bukan bagian dari magang sejak 27 Oktober 2023 gitu. Mas David, boleh izin sebentar? Boleh. Begini ya, saya lepas dari perkara-perkara yang ada ya. Contohnya ada situ biaya yang besar, lepas dari semua tindak-tindak pidana umum ya. TPPO itu ada 3 unsur, harus ditahu. Itu proses, cara, dan eksploitasinya. Kalau proses oke lah, ada terjadi hal-hal ya, kejahatan. Begitu juga cara. Tapi dalam hal eksploitasinya, kerja paksa tadi itu yang dibilang oleh Mbak Ida tadi itu kerja paksa berlebihan bagi saya ya. Iya, tapi ya namanya apa ya orang ya bisa aja menafsirkan. Tapi melabelin orang TPPO itu tidak fair juga, tidak baik juga ya, tidak bagus lah, tidak adilan. Contohnya gini maksud saya, orang sakit kepala tapi dibilang sakit perut, nggak bagus juga, nggak ketemu obatnya. Apa bahayanya pelabelan TPPO ini? Ini saya harus jelaskan. Pertama nggak ketemu solusinya. Kalau ini TPPO tidak pidana, udah selesai itu diadap, udah sikat aja. Tapi ini kasus ketenagakerjaan, berarti ada yang salah di sini. Apa permasalahannya? Ini ternyata Varian Job misalnya Lisa tidak diatur oleh sistem, baik di Kementerian Ketenagakerjaan maupun di PPDM tidak ada sistem mengatur, sehingga program ini liar. Saya nyatakan ini adalah salah bersama, salah sistem, salah pemerintah, salah si kampus, salah mahasiswa, salah semuanya. Ini perlu evaluasi total. Tidak mencari apa ya, kambing hitam. Ini harus dievaluasi karena program ini bagus. Apa untungnya ini? Membangun etos kerja. Membangun etos kerja. Kedua, Eropa tuh Jerman itu saya katakan sekali lagi 10 terbesar terbaik dunia ketenagakerjaannya dan peradaban sangat maju. Dan kita butuh mahasiswa itu untuk bisa itu untuk belajar seperti di Finlandia, seperti negara lain gitu. Oke, Mbak Hasil ini kita mau saya sedikit menambahkan. Terakhir Mbak. Terakhir kita mempunyai ini ya, Indonesia punya komitmen untuk menghapuskan kerja paksa dan itu kerangkanya jelas kita bisa lihat dalam kerangka human right dan kerja paksa itu adalah salah satunya adalah ketika orang bekerja di bawah tekanan, salah satunya di bawah jeratan hutang. Tidak ada unsur tekanan sini secara psikologis. Tidak ada kerja kesana seperti profesor murid-muridnya tadi mahasiswa bilang tidak ada. Happy enjoy aja. Satu orang korban saja itu sudah banyak, apalagi beberapa orang dan semua data-data yang menyebutkan bahwa mereka dieksploitasi itu baru TPPO. Jangan mudah melabel orang TPPO lah. Kita udah kasihan, nggak menemukan solusinya nantinya. Baik Bang Asnil, Mbak Ida, ini kita udah di penghujung acara. Refleksi bersama berarti refleksi bersama betul. Semuanya. Dan kita juga menunggu ya dari pihak kepolisian. Ini kan tadi katanya ini TPPO ada penipuan, tapi untuk memperkuat sampai ke ini pidana umum. P21 sampai ke vonis nanti kita tunggu apakah pihak kepolisian, kejaksaan juga nanti mampu untuk menguatkan pasal-pasal tersebut. Dan solusinya seperti apa gitu ya ke depannya. Iya, betul. Jadi terima kasih banyak untuk kehadirannya Bang Asnil.
sudah hadir, lalu Bu Ida, Prof. Hayandra, Terima kasih. dan Mas Jamsudin. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan Terima kasih. Setelah ini jangan kemana-mana dulu, ya kan? Karena setelah ini kita bakal kasih rekomendasi padu-padan atau mix and match baju lebaran di program Kind of Talk agar tampil lebih stylish. Lebaran biar lebih keren gitu ya. Baik, oke, gitu. Saya David Purba pamit. Dan saya Indi Pininta kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.